Halo Bapak Ibu pejuang PPG, jadi kali kita akan bahas soal-soal SJT dari tryout yang ada di ruang GTK. Nah, ini adalah soal untuk tryout PPG dalam jabatan, tapi mungkin ini akan sangat berguna juga untuk teman-teman yang prajabatan atau mungkin teman-teman yang mau mengambil P3K. Karena ini adalah soal-soal pedagogik yang akan sering muncul di tes tersebut. 41. Anda memiliki seorang pendidik yang sedang berjuang dengan pekerjaan dirinya. Pendidik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun, Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mata lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim penjaga dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang dilakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Nah, dua-duanya harus dijalankan. Kita lihat yang mana ya. Mengikuti penugasan dari sekolah dia minta guru lain untuk memberikan tugas tambahan. Ini kurang. Yang B minta guru lain mewakili sekolah. Ini kurang. Menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua untuk minta menangani masalah. Oke, berarti pasangan ya. Berarti bukan. Yang E, yang D mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut. Nah, kata mengabaikan itu negatif. Jadi biasanya kalau ada yang bermakna negatif, itu langsung kita eliminasi aja gitu. Ya berarti pasti yang D nggak ada, nggak benar gitu. Yang E, manakah tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya untuk mencari jalan keluar. Ya, ini yang terbaik ya. Jadi tugas dari sekolah oke, yang ke siswa juga kita bisa selesaikan gitu. Lanjut yang nomor 42. Sekolah Anda baru saja meluncurkan program kurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan berinteraksi digital siswa. Namun beberapa orang tua merasa program terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang Anda akan lakukan untuk mengatasi kotoran orang tua dan memastikan program jalan lancar adalah oke, berarti kalau ada seperti ini harusnya audiensi nggak apa-apa ya. Jadi kita buka komunikasi dengan orang tua, tapi kita cross check aja jawabannya ada. Yang A mengabaikan, oh tidak, pasti tidak. Kata mengabaikan itu negatif. Lanjut. Yang B mengurangi beban tugas untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Ini masih kurang memberikan ini ya, open komunikasi gitu. Yang C memberikan tugas pilihan, mengadakan pertemuan. Harusnya ini ya, mengadakan pertemuan dulu harusnya. Tapi cross check yang E menghapus program. Wow, ini langsung ini ya, tanpa ada komunikasi, terlalu reaktif atau biasanya ini kita bisa sebutin terlalu sepihak ya mengambil keputusannya. Jadi yang paling oke adalah yang D. Yang nomor 53, Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari pelaksanaan, listrik di sekolah mati sehingga komputer tersebut tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait ini adalah, oke, berarti harus profesional ya. Harusnya mencari alternatif lain. Tapi kita cek aja. Menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia salah. Menggunakan waktu tersebut enter komputer lain, nggak boleh dong. Yang C membatalkan proyek, wah nggak boleh, atau langsung batalkan. Yang D mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Oh ini boleh ya, karena nggak harus pakai komputer yang listriknya lagi mati. Menunda proyek hingga listrik kembali nyala. Oke, berarti yang paling oke adalah yang D ya. Oke, lanjut yang nomor 44. Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dan sebenarnya tersebut adalah, oke, berarti yang mana kira-kira harusnya yang mana yang berperan aktif ya? Yang A, menyampaikan pandangan tentang teori-teori. Oh, teori aja. Oke, kita baca ya. Ini tentang lebih yang A yang lebih di teori, yang B lebih ke strategi, yang C upaya meningkatkan minat baca, menyampaikan upaya oke, yang C masih good enough, tapi nggak apa-apa cross check yang lain dulu juga. Menyampaikan pandangan tentang belajar menurunkan, oke, hanya pandangan. Yang E menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkat. Oh, berarti ini lebih oke, Bapak Ibu. Jadi udah berdasarkan pengalaman gitu dan di sharing gitu. Jadi itu mungkin akan lebih bermanfaat daripada yang lain ya. Oke. Jadi jawaban yang paling oke itu adalah yang E. Lanjut 45. Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan selama ini akan membuat mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apalagi Anda adalah
Apabila Anda adalah Bumince, yang Anda akan lakukan adalah Bumince itu guru bahasa Inggris ya. Nah, mau kerjasama sama guru matematika sama IPA gitu. Oke, berarti gimana ya ketiga mapel ini gabung gitu. Yang A menyampaikan kekhawatiran kepada rekan guru yang minta mereka untuk menyelesaikan tugas proyek agar lebih seimbang. Not really bad. Yang B mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama. Oh, nggak boleh. Harus kolaborasi biasanya. Yang C kolaborasi, merancang proyek mengintegrasikan keterampilan analisis data dan menyusun laporan. Ah, ini aktif ya langsung ya. Ada bahasa Inggrisnya. Yang D fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan. Wow, jangan dong, nggak boleh. Yang E menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analisis data dan ah, ini nggak boleh. Tiga-tiganya itu harus jadi proyek utama ya gitu. Oke, kalau misalnya cuma menyampaikan yang A sama yang C boleh ya. Yang A itu kan hanya menyampaikan kekhawatiran, tidak jadi solusi. Nah, harusnya lebih oke yang C. Lanjut yang nomor 46. Sekolah Anda menerima laporan bahwa antara salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang Anda akan lakukan adalah, oke, berarti harusnya nggak berpihak ya, harusnya netral gitu. Oke, yang A, fokus pada nama baik sekolah, tan tindak oke dan tidak lanjut investigasi, tapi berarti si gurunya kita kurang fasilitasi dong. Nah, kurang ini ya. Yang B melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Oke, ini good enough ya. Yang C menutup-nutupi, wow, pasti salah dong. Bahasa menutup-nutupi. Yang D fokus pada pemulihan, oke, pada pihak-pihak yang dirugikan. Kan harus sesuai ini ya, harus nama baik sekolah gimana gitu, harusnya sesuai investigasi aja. Yang ini fokus pada penyebab mengapa itu terjadi. Oke, solusinya berarti kurang nih ya. Oke, berarti yang paling oke adalah yang berapa. Lanjut nomor 47, di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru bahasa IPS terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter, tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara dua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, kelompok Anda akan mengatasi hal tersebut. Gimana ya, sebagai guru muda, Bu Mirna tadi lumayan ngotot gitu ya. Oke, berarti harusnya nggak boleh juga jadi geng-gengan. Harusnya yang mewadahi keduanya ya. Coba ya, yang A melaporkan masalah ke kepala sekolah. Nah, ini tuh terlalu jauh ya. Yang B mengadakan rapat terbuka dengan seluruh staf pengajar. Harusnya ada yang bermasalah juga sih. Masih kita cek aja ya. Kita cek aja yang lain. Yang C mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide dan pendekatan baru. Yang D mengadakan pertemuan khusus antara Bu Menda dan guru-guru muda untuk membahas. Harusnya lebih yang D ya. Oke, harusnya ya. Kalau yang tapi ada ininya. Kalau yang D ini terlalu ini juga tapi terlalu konfrontatif ya. Oke, berarti untuk yang ini yang C masih good oke lah ya. Mentoring, terus ada ruang bagi junior untuk berbagi dia pendekatan baru. Oke, ini oke. Yang D pertemuan ini terlalu konfrontatif, yang D ya. Terlalu belak-belakan gitu. Kalau yang E mengabaikan, nggak boleh mengabaikan. Berarti yang paling oke adalah yang C ya. Lanjut, nomor 48. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang punya anak usia 4 tahun di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Sementara pada yang bersamaan, Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai lagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Oke, dia ayah tunggal, anaknya 4 tahun, dan mau lomba, tapi saat yang sama Pak Fadil juga harus MGMP. Oke, berarti harus seimbang lagi ya. Yang A mengantarkan sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, hadir apa MGMP, meminta kerap mendampingi anak lomba mewarnai. Oke, ini oke, tapi kurang ya, karena dia nggak mendampingi anaknya. Kita cross check lagi yang opsi lain. Minta izin kepala sekolah, menghadiri MGMP, meninggal kelas sebentar. Oke. Yang C menyusun jadwal pengganti sama guru pengajar kelas sehingga bisa fokus mendampingi anaknya di lomba dan menghadiri rapat MGMP.
Oh, ini kurang juga. Mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba meraih anaknya sebentar, kemudian kembali mengajar dan menghadiri rapat. Nah, ini lebih oke ya. Jadi nggak boleh yang kayak totally juga di ngikutin anaknya lomba gitu, karena anak-anak yang dititipkan kita juga itu tanggung jawab kita ya, maksudnya siswa kita gitu. Berarti ini harusnya yang D ya, nggak apa kursi tapi yang E. Meminta izin kepala sekolah untuk tidak mengikuti MGMPN. Nah, ini tidak profesional berarti. Lanjut nomor 49. Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang dapat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanyai Anda sebagai sama guru perihal tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah oke, berarti yang paling oke ya, karena kita mau cari yang skor 5 dan anyway ini gak ada istilah salah ya, sebenarnya semua pilihan nanti benar, tapi yang paling oke yang mana kita. Oke, yang nomor 49 berarti harusnya yang A mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Oh, ini oke ya. Menyarankan Pak Heri berbicara dengan siswa untuk menyarankan tidak ada. Oke, ini masih terlalu kurang ya. Kayak B ini kurang profesional. Yang C, menyampaikan dukungan Anda kepada Pak Heru, menyatakan agar dia tidak, ini kurang profesional juga. Yang dia menghindari terlibat dalam masalah tersebut. Oh, ini mah terlalu apatis ya contohnya ya. Oke, berarti yang D ini terlalu pasif dan atau apatis ya. Yang E, menurut Pak Heri, oh sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah. Yang ini tuh bisa memicu masalah lebih luas malahan. Oke, maka yang paling oke adalah yang A. Nomor 50. Diferensi sorry, Bu Vina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah. Nomor 50. Bu Vina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah lain. Anda peserta didik yang cepat memahami. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajar. Bu Vina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bu Vina dalam menghadapi situasi ini? Oke, berarti harus mau fasilitasi semua siswa ya. Yang A, menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras agar bisa menyamai teman-temannya yang lebih cepat memahami. Oke. Masih kurang berpihak sama siswa ya. Yang A ini terlalu menyalahkan siswa berarti ya. Yang B mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. Oke, ini terlalu umum. Yang C, mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk bantu teman-teman yang memerlukan lebih banyak waktu. Ini bagus tapi masih terbatas karena kan cuma ada beberapa siswa mungkin atau mungkin jangan cuma satu ya kan. Yang dia membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka memberikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Oke, berarti berdiferensiasi ya. Dan ini oke. Jadi yang anak yang kemampuannya masih di bawah rata-rata ya dia bisa pelan-pelan gitu. Sementara anak yang udah pintar berarti dia bisa dapat soal yang lebih atau tugas yang lebih menantang lagi jadi dia bisa mengupgrade dirinya juga. Yang E mengabaikan. Oh, kalau udah kita mengabaikan itu biasanya buang aja ya. Itu yang paling oke lah yang D. Oke, Bapak Ibu, ini adalah soal yang emang ada di tryout, tapi jujur ini sangat mirip dengan soal yang keluar juga. Jadi pastikan kamu atau Bapak Ibu guru semuanya belajar dengan lebih mantap lagi, didengarkan banyak video-video karena soal-soalnya benar-benar sama. Kalaupun nggak sama itu sangat-sangat mirip. Oke, semangat Bapak Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai keinginan dan jangan lupa ditonton lagi video yang berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, ini adalah soal yang emang ada di tryout, tapi jujur ini sangat mirip dengan soal yang keluar juga. Jadi pastikan kamu atau Bapak Ibu guru semuanya belajar dengan lebih mantap lagi, didengarkan banyak video-video karena soal-soalnya benar-benar sama. Kalaupun nggak sama itu sangat-sangat mirip. Oke, semangat Bapak Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai keinginan dan jangan lupa ditonton lagi video yang berikutnya.